Terjemahan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 83 sampai dengan ayat 100. Terjemahan ayat ke-83. Jika Allah mengembalikanmu dari perjalananmu ini kepada suatu golongan dari orang munafik yang senang tinggal di rumah itu, lalu mereka meminta izin kepadamu untuk keluar ikut berperang, katakanlah kepada mereka, kamu tidak mungkin keluar bekerja sama dengan aku selama-lamanya, dan tidak mungkin pula untuk berperan serta dengan aku dalam menghadapi musuh. Sebab dari semula kamu sudah senang tinggal di rumah. Karena itu tinggal sajalah di rumah bersama-sama dengan orang yang tidak ikut berperang. Terjemahan ayat ke-84. Mulai sekarang dan seterusnya, janganlah engkau menyembahyangkan jenazah seorang pun di antara orang-orang munafik itu. Jangan pula ikut menyelenggarakan pemakaman serta berdiri di sisi kuburnya, sebab mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Terjemahan ayat ke-85. Janganlah kamu sampai heran akan harta benda dan anak-anak mereka, sebab maksud Allah hendak menyiksa mereka dengan semuanya itu selama hidup di dunia ini, dan supaya mereka menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan kafir. Terjemahan ayat ke-86. Dan bila diturunkan sebuah surat yang sebagian isinya menganjurkan supaya orang-orang munafik itu beriman kepada Allah dan berperan serta berjihad bersama-sama dengan Rasul-Nya, orang yang kaya di antara mereka meminta izin kepadamu dan berkata, biarkanlah kami tinggal di rumah bersama-sama dengan orang yang tidak ikut berperang. Terjemahan ayat ke-87. Mereka senang tinggal di rumah bersama-sama dengan orang yang tidak ikut berperang, sebab hatinya telah ditutup sehingga mereka tidak mengerti apa yang baik untuk mereka lakukan. Terjemahan ayat ke-88. Tapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia sama berjihad dengan harta benda dan jiwa raganya. Mereka hendak mendapat banyak kebaikan dan merekalah orang yang beruntung. Catatan, maksudnya beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Terjemahan ayat ke-89. Allah menyediakan baginya surga yang tetap mengalir sungai-sungai di bawah pohon-pohonnya. Mereka tinggal di sana selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang paling gemilang. Terjemahan ayat ke-90. Dan ada sebagian orang-orang Arab penduduk pedesaan yang meminta kepada Nabi supaya mereka diizinkan tidak ikut berperang, sedang yang sebagian lagi, yakni orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, duduk-duduk saja di rumah di antara orang-orang kafir itu akan diganyang oleh siksaan yang amat pedih. Catatan, mereka dari kabilah Amir bin Tufail yang meminta izin untuk tidak ikut berperang dengan alasan palsu, misalnya khawatir istrinya menyeleweng dan tidak ada yang akan mengurus anak-anak dan binatang ternaknya. Catatan kedua, golongan ini tidak akan berperang karena memang telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.
kedua golongan itu sama-sama orang jahat. Terjemahan ayat ke-91. Tiadalah dibebankan kewajiban berperang terhadap orang-orang yang lemah, orang sakit, dan orang-orang fakir yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, selama ia bersikap jujur dan ikhlas terhadap Allah dan Rasul-Nya. Tiada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang bernalar baik. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan, termasuk ke dalam golongan orang yang lemah ialah mereka yang fisiknya sangat lemah sehingga tidak mungkin ikut berperang, seperti orang yang telah sangat lanjut usianya, wanita dan anak-anak, orang lumpuh dan orang buta, orang pincang dan penderita cacat. Catatan kedua, orang sakit yang keadaan sakitnya tidak memungkinkan ikut berperang. Apabila dia sudah sembuh, ia wajib ikut berperang. Catatan ketiga, orang-orang kafir yang nafkah keluarganya sepenuhnya bergantung kepadanya. Terjemahan ayat ke-92. Dan tidak ada dosanya terhadap orang-orang yang datang kepadamu minta dibawa dengan kendaraan, lalu kamu jawab, sayang, aku tidak dapat menyediakan kendaraan untukmu. Lalu mereka kembali pulang sambil berurai air mata, membawa kesedihan yang mendalam karena tidak memperoleh apa-apa yang dapat mereka sumbangkan untuk peperangan. Terjemahan ayat ke-93. Jalan untuk menyalahkan hanya ada bagi mereka yang meminta izin kepadamu, padahal mereka orang kaya. Mereka senang tinggal di rumah saja bersama orang yang tidak ikut berperang. Allah telah menutup hatinya sehingga tidak mengetahui akibat perbuatannya. Terjemahan ayat ke-94. Orang-orang munafik yang tidak ikut berperang itu akan mengemukakan halangan kepadamu setelah kamu kembali ke tengah-tengah mereka. Katakanlah kepadanya, janganlah mengemukakan halangan, kami tidak percaya lagi kepadamu. Sebenarnya Allah telah memberitahukan kepada kami, dan pada gilirannya Allah dan Rasul-Nya akan melihat amalmu. Lalu pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Selanjutnya diberitahukannya kepadamu perbuatan apa yang telah kamu lakukan. Catatan, segala tingkah busuk yang kamu sembunyikan dalam dirimu telah diberitahukan Allah kepada kami. Maka adalah wajar kalau kami tidak percaya lagi kepadamu. Setali pembeli kemenangan, sekupang pembeli ketaya, sekali lancung keujian, seumur hidup orang tak percaya. Catatan kedua, maksudnya apakah akan tetap dalam kemunafikan atau mau bertobat. Terjemahan ayat ke-95. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah sebagai penunjang permintaan maafnya bila engkau telah kembali ke tengah-tengah mereka, supaya kamu berubah sikap, tidak mencelanya lagi. Menghindarlah dari mereka, sebab jiwanya kotor, tempat kediamannya neraka jahanam, sebagai ganjaran perbuatan yang mereka lakukan. Terjemahan ayat ke-96. Mereka akan bersumpah kepadamu supaya kamu senang bergaul dengan mereka. Tapi sekalipun kamu senang bergaul dengan mereka sebagaimana yang mereka inginkan, tidak ada gunanya,
sebab Allah tidak menyukai orang yang fasik. Terjemahan ayat ke-97. Watak orang Arab pedesaan itu lebih pekat dalam hal kekafiran dan kemunafikannya. Mereka lebih patut tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Catatan: salah satu suku bangsa Arab yang berdiam di padang pasir dan selalu berpindah-pindah tempat. Pekerjaannya menggembala ternak dan memeliharanya dari serangan binatang buas. Pekerjaan yang lebih banyak mengandalkan otot daripada otak. Mereka tidak mengenal ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan usaha. Tabiatnya kasar, tidak mengindahkan sopan santun dalam pergaulan umum. Terjemahan ayat ke-98. Di antara orang Arab pedesaan yang ada yang menganggap harta benda yang disumbangkannya di jalan Allah sebagai pungutan paksa yang harus dibayarnya. Mereka menanti-nanti bencana segera menimpamu. Semoga merekalah yang akan ditimpa bencana itu. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan: sumbangan yang mereka berikan dimaksudkan supaya dirinya beserta kaumnya terpelihara dari bahaya yang mungkin timbul. Harapan mereka itu sama sekali tidak bermanfaat baginya baik di dunia maupun di akhirat karena mereka tidak mempercayai hari akhirat. Catatan kedua, mereka mengharap-harap giliran kejatuhan kaum muslimin. Dengan demikian mereka akan merasa lega karena sudah bebas dari membayar sumbangan, sementara giliran kejatuhan kaum muslimin itu tiba, mereka berpura-pura sebagai muslimin yang baik, tapi dalam hatinya selalu mengharapkan kemenangan di pihak kaum musyrik dan Yahudi. Pangkal kejatuhan kaum muslimin yang mereka harap-harapkan itu ialah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya dengan wafatnya Rasul, menurut anggapan mereka, Islam akan mati pula. Kalimat ini sebagai doa semoga yang akan jatuh itu bukan kaum muslimin, tapi mereka sendiri bagai senjata makan tuan. Terjemahan ayat ke-99. Namun di antara orang Arab pedesaan itu juga ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan memandang harta benda yang mereka sumbangkan itu sebagai batu loncatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai wasilah untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah bahwa sumbangan yang mereka berikan dengan niat hendak mendekatkan diri kepada Allah itu sudah diterima Allah sebagai jalan pendekatan, dengan jaminan mereka akan dimasukkan ke dalam rahmat-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan: Rasul pernah mendoakan orang-orang yang benar-benar beriman supaya mereka diberi pengampunan. Terjemahan ayat ke-100. Para pelopor yang paling awal menganut agama Islam dari kaum Muhajirin dan Ansor, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan mengerjakan perbuatan kebaikan, Allah merestuinya dan mereka pun senang kepada Allah, dan Tuhan menyediakan surga baginya yang terus mengalir sungai-sungai di bawah pohon-pohonnya. Mereka tinggal di sana selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang paling besar.
Catatan, mereka ialah orang-orang yang ikut berhijrah bersama Nabi sebelum perdamaian Hudaybiyah. Catatan kedua, mereka ialah yang telah mengadakan baiat kepada Nabi di Mina pada tahun yang ke-11 setelah kerasulan. Pada tahap pertama mereka berjumlah 7 orang dan pada tahap kedua 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Catatan ketiga, golongan ini ialah yang mengikuti jejak langkah kaum Mujahirin dan Ansor yang dibuktikannya dengan perbuatan kebajikan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan atau amal saleh. Tapi kalau pembuktian itu hanya di mulut saja, sedang perbuatannya bertolak belakang dengan yang diucapkannya, mereka adalah golongan munafik. Selanjutnya, kalau pembuktian itu sudah dinyatakan dengan perbuatan kebajikan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, tapi masih juga berbuat dosa, mereka adalah orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.